Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Madu TV Nusantara. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam spesial program Sapa Pagi. Dan pagi hari ini seperti biasanya kita akan membahas tema-tema menarik yang pastinya bermanfaat untuk seluruh pemirsa Madu TV di rumah. Dan untuk pagi hari ini kita menuju ke wilayah Nganjuk. Ya, dan pagi hari ini kita mengangkat tema terkait dengan geliat usaha kuliner pasca pandemi. Dan pagi hari ini juga seperti biasanya kita sudah kedatangan narasumber yang inspiratif yang pastinya nanti akan berbagi ilmu kepada kita, berbagi informasi-informasi untuk kita semuanya. Dan untuk narasumber kita pagi hari ini yakni beliau Mbak Asti Hanifah. Dia ini selaku pengusaha kedai mie encik yang ada di wilayah Nganjuk. Dan berbicara terkait dengan geliat usaha pasca pandemi ya, berbicara dengan pandemi sendiri itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengalami penurunan omset, kemudian kerugian ya, dan juga bahkan ada yang mengalami gulung tikar di masa pandemi ini. Namun tidak sedikit juga di antara mereka yang bahkan baru merintis atau baru memulai usahanya di masa pandemi, seperti salah satunya narasumber kita pagi hari ini yaitu beliau Mbak Asti Hanifah. Langsung aja kita menuju ke narasumber ya. Selamat pagi Mbak Asti. Halo, selamat pagi Apa Mbak kabar? Ajeng dan juga pemirsa Madu TV. Apa kabar Mbak Asti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga semuanya juga dalam keadaan yang sehat. Amin. Ini Iya. cantik sekali Mbak Asti pagi hari ini. Pagi hari ini sudah di kedai kelihatannya ya Mbak ya. Iya, Sudah mulai ya betul beraktivitas. sekali. Kita sudah ada di kedai mie encik. Di sini pagi harinya biasanya bukanya jam 9, Mbak. Gitu. Oh ya. Jadi kita pagi hari ini sudah mulai persiapan sih untuk mulai Hmm, masak-masak dan lain sebagainya itu sudah sejak pagi sih. Jadi kita sudah prepare-nya sudah di pagi hari ini gitu. oke. Sebelum berbicara lebih jauh lagi nih Mbak, mie encik itu sebenarnya apa sih Mbak? Jadi kalau kita ngomongin nama gitu kan harus yang menarik ya gitu biar orang tuh bertanya kayak Mbak Ajeng tadi gitu. Mie encik apa sih? Sebenarnya ini adalah saya ingin punya usaha kuliner mie ayam sebenarnya. Tapi mie ayamnya ini beda daripada mie ayam yang lain. Makanya saya pakai kata mie encik gitu kayak kesannya tuh aku dan ayam gitu. Nah, di sini tuh banyak sekali olahan-olahan ayam, salah satunya ada mie ayam, ada Iya. mie ayam bakso, ada juga mie ayam komplit, terus Mm-mm. nasi ayam dabu-dabu. Pokoknya olahan-olahan ayam tuh ada di sini semuanya, gitu sih Mbak Ajeng. Oke. Ini mie encik ini sudah adanya sejak kapan toh Mbak? Mm-mm. Uh, jadi ini dimulainya sebenarnya awalnya dulu saya ini kan apa ya terdampak pandemi juga sih Mbak Ajeng. Iya. Jadi karena pandemi berbagai saya kan juga kerja di swasta ya terdampak juga gitu proyek nggak ada terus habis itu ketemulah sama teman yang senasib juga ceritanya. Jadi teman saya ini salah satu chef juga, pernah juga di salah satu hotel di Tulungagung juga, di Surabaya juga. Kemudian dia terkena karena kan di masa pandemi ini hotel kan sepi ya Mbak ya, Iya, benar. terdampak juga pastinya. Nah dia juga kena pemutusan hubungan Hmm. kerja. Nah karena kita ketemu nih akhirnya ketemu, kemudian kita ngobrol, kita harus gimana nih di masa pandemi kayak gini gitu. Kita kan nggak Iya. mungkin terus apa meratapi nasib gitu kan. Akhirnya saya sama teman saya punya konsep. Tapi jujur aja nih Mbak Ajeng, saya ini nggak begitu pinter masak sebenarnya gitu. Iya. Terus bersatulah sama teman saya ini, Hmm. kemudian dia kamu punya konsep apa biar nanti saya yang eksekusi yang masakin gitu kan. Oke, saya punya konsep kedai gitu. Akhirnya kita collab, dia yang masak, saya yang punya konsepnya gitu. Karena di masa pandemi kan kita itu mainnya tuh kayak ghost chicken gitu loh Mbak Ajeng. Iya. Jadi di uh, kedainya ini nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan
rebutan, tapi kita DO. Nah dari situ Iya. kok lah yang kita kumpulin itu nggak seberapa berdua nih, kita kumpulin nggak seberapa, akhirnya terciptalah mie encik ini. Terus karena alhamdulillah penikmatnya juga semakin banyak, akhirnya saya paksakan juga, saya renov nih rumah saya renov rumah Iya. saya uh, di ruangan yang nggak terpakai gitu, saya sulap jadi kedai. Jadi sekarang jadilah kedai mie encik ini. Terus Mbak Ajeng ceritanya. Jadi Meman- nggak the power of kepepet nih ceritanya. Memanfaatkan ruang yang Gitu. ada di rumah ya, Mbak, salah satunya ya. Betul sekali. Jadi apa ya, di masa pandemi kalau kita diem aja terus kita hanya meratapi gitu kan, mungkin kita juga semakin akan terpuruk kan. Maka Benar dari banget. itu apa yang kita bisa itu pensi punya mungkin kalau kesah yang sama, gimana sih cara cari cuan gitu kan. Terus kita Iya, senasib nih, tapi kita punya potensi yang beda, akhirnya kita benar. collabkan, alhamdulillah jadi gitu. Gitu sih Mbak. Awalnya tuh kayak gitu. Kenapa nih yang dipilih makanannya jenis makanan berat, Mbak? Kan mie itu kan makanan-makanan berat ya. Kenapa nggak biasanya kan zaman sekarang itu lebih ke makanan-makanan ringan, makanan-makanan kekinian seperti itu? Oke, kenapa mie dan ayam? Saya pikir kalau kita main di mie dan ayam ini sangat mudah diterima di kalangan masyarakat apapun gitu. Maksudnya siapa sih yang nggak suka ayam? Siapa sih Iya. yang nggak suka mie gitu kan? Hampir semuanya suka. Jadi, tapi kita punya konsep yang kekinian sebenarnya. Jadi kita kemas itu pakai box yang rice box gitu sih, kotak gitu, kita kemas secantik mungkin. Jadi orang tuh meskipun ini mie, tapi nuansanya tuh beda, lebih kekinian. Kita lebih konsepnya take away, DO, kemudian juga kerjasama juga sama ojek online juga, kayak gitu sih Mbak, GrabFood dan lain sebagainya, itu kita ajak semuanya masukin ke situ semua gitu sih Mbak. Jadi memang kenapa kok mie dan ayam, terus juga olahan ayam ya, karena ini menurut kita yang paling mudah diterima Iya, benar. dimanapun gitu. Itu sih. Oke. Berarti untuk saat ini pemasarannya melalui online aja atau bisa makan di tempat seperti itu, Mbak? Mbak Asti? Oke, ya. Jadi sebenarnya dari awal dulu nih Mbak Ajeng dan juga mungkin pemirsa Madu TV ya, waktu awal dulu karena mungkin dari segi kedainya ini memang belum memadai, karena kita Iya. emang bondo nekat ya. Karena kita bondo nekat udah mau ngapain gitu kan di masa pandemi, mau ngapain gitu kan. Akhirnya kita memang bikin dapurnya dulu Mbak sebelum kedainya gitu. Terus memang kita cari segmennya, kita mau main apa. Kalau kita mau main tempat yang bagus, tempat yang mewah, tempat yang mungkin instagramable gitu, uang kita nggak cukup Mbak Ajeng, terus terang aja. Iya. Mau bikin tempat yang indah, yang instagramable itu nggak cukup, makanya kita pakai konsep online. Nah di masa pandemi benar-benar kan semua kebutuhan ini banyak yang online juga kan gitu. Iya, benar. Makanya kita pilih target pasar kita itu memang ke online dulu gitu. Terus yang kedua, kita memang nggak jualan tempat, tapi memang jualan produk kita. Kalau mulut kan bisa bohong ya Mbak, tapi kalau Iya, benar. rasa kan nggak bisa Iya, bohong benar. gitu. Ketika orang sudah nyoba sekali, pengen coba lagi, pasti kan gitu kalau masakan ya. Iya, benar. Kalau misalnya nih tempatnya nih, misalnya di tempat yang tersembunyi banget gitu, tapi makanannya enak, saya yakin pasti orang juga bakal balik lagi Benar. gitu. Pasti dicari terus ya, Beda Mbak ya. kalau misalnya tempatnya ini mungkin strategi, gitu. Jadi kan nggak bisa bohong kalau rasa. Kalau jadi saya memang konsep kita kerasa Iya. sama online dulu. Itu sih pertama, karena memang dari segi modal kita memang
apa terbatas ya. Jadi saya pingin bikin konsep, oke kita jalan online, oke kita bikin rasa yang benar-benar orang tuh repeat order terus, nagih terus, lebih ke situ sih Mbak. Gitu. Jadi Oke. memang tempat kita emang biasa-biasa, tapi tetap melayani yang mau kesini juga boleh gitu. Tapi konsep kita memang kedai yang sederhana gitu sih, itu aja. Berarti untuk saat ini masih difokuskan di online ya Mbak ya? Iya, tapi yang mau ke langsung ke kedai Iya, juga juga bisa seperti itu. dilayani pasti juga Iya, masih benar. ada. Tapi memang kita nggak Berarti untuk jual saat ini tempatnya target biasa-biasa pasar. aja gitu sih. Tapi rasanya jangan ditanya ya. Iya, benar. Sambil promo ini. Berarti untuk saat ini target pasar kan kalau online itu lebih banyaknya anak muda. Berarti ini saat ini menyasar ke anak muda dulu ya, Mbak ya? Iya, anak muda, terus juga salah satunya ini Mbak Ajeng. Mungkin ini juga apa tuh namanya? Mungkin pemirsa Madu TV juga mungkin ada yang kepingin juga memulai usaha kuliner. Nah, mungkin ini bisa jadi apa ya? Satu berbagi pengalaman, sharing pengalaman juga ya. Uh, Selain yang muda-muda, kita juga main ke pameran apa bazar, karena bulan Agustus ini banyak nih ya. Iya, Nah benar. itu ikut aja. Nah di situ sembari promo juga, kita juga ada booth sih Mbak, booth keliling apa namanya kayak bahasa biasanya kayak gerobak lah gitu. Iya. Gerobak kita desain, terus habis itu ketika ada acara kayak Car Free Day atau mungkin juga pameran, pasar, kita usahakan buka di situ gitu, usahakan buka di situ. Terus, nah dari situ kita bisa sambil apa namanya, nggak hanya yang muda aja, tapi yang apa mungkin di atas yang Iya. senior, nggak bilang tua Iya, ya, yang iya senior. benar. Yang senior. Yang senior juga bisa gitu sih Oke, Mbak Esti. Berarti tadi sempat dikatakan ada intinya yang Mbak. iya, ada yang keliling. Itu berarti saat ini ada juga yang keliling ke desa-desa gitu, ke sekitar kedainya itu atau kelilingnya hanya ke event-event aja? Oke. Ke event-event sih, ke momen-momen tertentu kayak misalnya kemarin dari ada dinas yang alhamdulillah ini membuka kerjasama dengan UMKM untuk ngadain bazar, Iya. kita ikut di situ gitu. Car Free Day gitu. Terus ini kan di Nganjuk sendiri nih lagi karnaval nih Mbak. Iya, Nah ini kan momen bagus banget tuh. benar. Nah kita jualan juga di situ gitu sih Mbak. Jadi Oke. kita emang sengaja biar orang tahu, oh ini sih ya masakannya gitu. Oh iya. Gitu. Mbak, masih banyak banget nih Mbak yang mau kita tanyakan. Kita masih banyak menggali informasi dari Mbak Asti, tapi ditahan dulu Mbak karena kita harus break dulu ya. Oke. Oke, untuk seluruh pemirsa Wadu TV Nusantara jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan kembali lagi di program Sapa Pagi.